Kata Pak Jeffrey Winters misalkan, dia mengatakan bahwa demokrasi kita itu semu. Jadi ketika yang dipilihnya itu saja, dari pihak itu saja, bahkan dari keluarga yang itu saja, yang menunjukkan bahwa kita itu belum berdemokrasi sampai sejauh ini. Memang kalau Pak Rocky berbicara itu ada hentakan-hentakan yang membuat orang kemudian teralihkan. Jangan gitu lagi Pak. Saya menjawab yang langsung dari Teteh tadi itu. Di sekolah, gimana caranya kita mengajarkan hal berpikir kritis padahal guru-guru harus fokus pada administrasi, begitu kan? Saya langsung jawab begini, ini praktis saja. Kalau ada administrasi yang bikin nalar kritis siswa-siswa kita itu terancam, maka jangan dikerjakan administrasinya. Saya serius ngomong seperti ini karena saya sudah ngomong sama Kementerian Pendidikan, saya sudah ngomong sama sana sini, dan nanti insya Allah tanggal 25 Agustus saya debat terbuka dengan rektor-rektor Universitas Pendidikan se-Indonesia. Saya pengen menekankan bahwa yang jadi masalah sebenarnya bukan bagaimana caranya agar guru bisa ngajarin berpikir kritis. Karena siswa-siswa kita itu berpikir jauh lebih kritis daripada kita sendiri. Secara alamiah manusia itu berpikir kritis. Yang membuatnya tidak berpikir kritis tadi adab, sopan santun, budaya-budaya, adanya kekuatan komunal, adanya otoritas-otoritas tertentu dan sebagainya. Nah, sepanjang kehidupan manusia dari 0 sampai 5 tahun, dia dicekoki, bahasa sosialnya tuh diberi sosialisasi, nilai-nilai moral apa segala rupa dimasukkan ke dia. Akhirnya pertanyaannya yang paling solid dan paling valid sebenarnya bukan bagaimana caranya ngajarin anak kritis, karena dia lebih kritis daripada kita. Pertanyaan yang benar adalah bagaimana caranya agar kita tidak menghalangi anak-anak kita untuk berpikir kritis. Itu yang utamanya. Nah, kalau misalkan tadi dibenturkan dengan administrasi, saya heran. Pak Menteri Pendidikan, Pak Presiden yang tadi disinggung dan sebagainya, udah bilang administrasi itu jangan jadi beban guru. Makanya yang pengen saya ributkan dengan para rektor Universitas Pendidikan itu adalah guru-guru itu diajarin untuk jadi tata usaha. Bukan diajarin gimana caranya mengajar. Guru-guru di sini ada nggak yang jurusan keguruan? Mereka nggak diajarin bagaimana caranya misalkan menyampaikan pesan-pesan kepada siswa. Gimana caranya psikologi anak, gimana cara mendeteksi masalah-masalah anak. Nggak diajarin, yang diajarin adalah bikin administrasi. Nah, bakar saja administrasi seperti itu. Ini pengalaman pribadi ya, saya sebagai guru. Saya disuruh sama satu sekolah bikin administrasi. Nanti kertasnya disiapin sama sekolah. Saya langsung mundur, resign. Kenapa? Karena itu pasti nggak akan dibaca. Padahal itu menebang satu pohon kertasnya. Jadi buat apa saya melakukan hal yang seperti itu? Mendingan saya keluar dari situ, toh yang pengen sekolahnya diajarin sama saya kan banyak. Pertanyaan yang lainnya. Adab itu bagaimana, kan kalau misalkan kita berpikir kritis, kita akan berbenturan dengan adab. Adab itu apa? Adab itu adalah temannya atau... Jadi sebenarnya para antropolog sampai sekarang itu masih memperdebatkan apakah peradaban dengan kebudayaan itu satu atau berbeda gitu. Kebanyakan orang-orang antropolog di Indonesia itu mengatakan bahwa kebudayaan dengan peradaban itu sama, setara. Jadi peradaban yang awal katanya adab itu sama dengan kebudayaan. Jadi apa yang dimaksud dengan kebudayaan atau peradaban? Itu adalah hasil cipta karya karsa dari sebuah masyarakat. Jadi kelompok manusia disebut masyarakat kalau dia beradab, kalau dia berbudaya. Dan budaya itu hanya bisa ada kalau ada sebuah masyarakat. Jadi ketika masyarakat itu ada, maka itu adalah hasil dari mereka berhasil menciptakan adab. Nah, dari mana hasil menciptakan adab itu ada? Dari berpikir kritis. Jadi pikiran kritis
Yang disetujui bersama, maka itu menjadi kesepakatan bersama. Kalau sudah menjadi kesepakatan bersama dan itu berlangsung antar generasi, maka itu disebutnya sebagai kebudayaan. Nama lain dari kebudayaan itu adalah peradaban. Jadi berpikir kritis itu sebenarnya tidak mungkin bertentangan dengan peradaban. Karena peradaban itu muncul dari orang-orang yang berpikir kritis. Yang bertentangan itu adalah teknisnya. Jadi termasuk tadi soal demokrasi, nanti kita singgung sedikit. Gini. Ketika Indonesia bersepakat menjadi dengan negara demokrasi, tadi Pak anggota DPR mengatakan bahwa itu adalah wujud dari kemerdekaan berpikir kita. Betul ya? Saya mohon maaf dalam hal ini tanpa mengurangi rasa hormat saya. Ketika kita bersepakat untuk demokrasi, sebenarnya yang berpikir itu satu orang, sisanya ngikutin. Karena kalau misalkan kita mau mandiri secara intelektual, mandiri dalam pikiran, setiap orang di antara kita akan memilih jalannya sendiri-sendiri dan tidak akan mencapai kesepakatan bersama. Jadi kalau sebuah negara sepakat bersama dalam satu hal, artinya ada satu atau beberapa orang yang mengajukan ide ini, yang merdeka secara intelektual, kemudian yang lain ikut. Jadi di sini sebenarnya tidak banyak orang yang setuju demokrasi. Tapi karena orang-orang ini terpaksa ikut pada sistem, nah maka orang-orang inilah yang akhirnya, orang-orang inilah yang menciptakan kesepakatan bersama itu. Jadi kalau misalkan tadi Akang bilang, saya mau kritis, gimana caranya? Tapi kan saya menantang adab. Kalau kekritisan Akang itu cukup argumentatif sehingga diterima oleh banyak orang, maka itu menjadi sebuah peradaban. Jadi lanjutkan kekritisan itu tetapi disertai dengan argumentasi. Kalau kekritisan tidak disertai dengan argumentasi, dia tidak akan disepakati oleh banyak orang. Kalau tidak disepakati oleh banyak orang, tidak akan menjadi kesepakatan komunal. Kalau tidak disepakati kesepakatan komunal, dia tidak mungkin muncul antar generasi dan karena itu tidak akan memunculkan peradaban. Jadi peradaban itu adalah gabungan dari struktural fungsional yang berantem dengan konflik gitu. Disatuin kayak gitu. Jadi silahkan kritis, tapi kritisnya harus bernalar. Kemudian pertanyaan yang di tengah-tengah tadi apa ini? Saya tadi banyak lupa jawabannya Pak. Mana itu? Pertanyaan apa sih Pak? Indonesia sudah demokrasi itu sekarang sudah merosot. Salah siapa? Rakyat atau pemerintah? Indonesia demokrasinya nggak pernah merosot karena kita secara faktual tidak pernah jadi negara demokratis. Kita jadi negara demokratis itu karena kita punya anggota dewan, karena kita ngadain pemilu, karena hal-hal yang formalitas seperti itu. Yang kata Teteh bilang itu administrasinya kita demokrasi. Tapi kalau misalkan saya merujuk pada, kalau dalam hal ini saya harus merujuk karena takut disomasi. Kata Pak Jeffrey Winters misalkan, dia mengatakan bahwa demokrasi kita itu semu. Jadi ketika yang dipilihnya itu saja, dari pihak itu saja, bahkan dari keluarga yang itu saja, yang menunjukkan bahwa kita itu belum berdemokrasi sampai sejauh ini. Gitu. Jadi kalau misalkan dikatakan indeks demokrasi kita itu merosot dari tahun ke tahun, sebenarnya surveinya salah. Karena kita sampai sejauh ini belum berdemokrasi dengan semestinya demokrasi. Gitu. Jadi apakah yang salah itu adalah rakyat dan atau pemerintah? Kemudian ada kelanjutannya. Tadi kan pertanyaannya apakah Indonesia sudah cocok dengan demokrasi? Bung Karno itu nggak setuju dengan demokrasi. Kalau Bung Karno punya kesempatan, dia pengen mengubur seluruh partai-partai politik. Partai politik itu dikatakan lebih buruk daripada primordialisnya agama, lebih buruk daripada primordialisnya kesukuan. Kata Bung Karno dalam pidato 1 Juni. Pak Harto gak setuju juga dengan demokrasi. Tapi saya dibiayai sama pemerintah Amerika Serikat, gimana caranya? Jadi Pak Harto itu nggak mau menerapkan demokrasi di Indonesia, tapi dia itu dibiayai, disponsori Amerika Serikat yang sangat demokrasi. Jadi gimana caranya? Dia bikin demokrasi palsu. Diadain orskospol namanya Golkar, kemudian ada partai-partai politik yang sebenarnya sepenuhnya diberangus sama dia. Jadilah lapor ke Amerika Serikat kita demokrasi, padahal di dalamnya otoritarian. Apakah sekarang kita setelah Bung Karno dan Pak Harto kita demokrasi? Demokrasi itu ditandai oleh pemimpin yang dipilih rakyat. Betul?
Kita memilih pemimpin tidak? Tidak. Pemimpin-pemimpin itu merekayasa publik dengan media massa, dengan tokoh-tokoh, dengan ahli survei untuk melegitimasi kekuasaannya. Jadi orang-orang besar, pemimpin-pemimpin besar merekayasa kita. Yang satu ayo nyoblos Ganjar dengan partai politik ini, ayo nyoblos Anies dengan partai ini dan sebagainya. Dan kita akhirnya ikutan. Makanya mereka selalu bilang, nanti targetnya di Banten perolehan suara kami adalah sekian persen. Nanti di sini perolehan suaranya sekian persen. Artinya rakyat itu adalah objek. Bukan memilih, tapi rakyat diperebutkan suaranya untuk mendapatkan legitimasi kekuasaan. Karena apa? Kalau sudah berkuasa itu, kepanjangan ngomongnya, lanjut aja. Ya. Lanjut nanti. Ya. Ini menarik sebetulnya kalau Anda perhatikan di antara tiga pembicara ini ada saling mengganggu pemikiran masing-masing. Ya. Nah, ini suatu proses berpikir secara cerdas telah terjadi di ruangan ini. Pak Sodik kayaknya ingin menanggapi apa yang disampaikan dengan biar seru ya, biar seru pertanyaannya. Saling mengganggu pemikirannya. Maaf ya, nanti kita lanjutkan ya. Silakan Pak Sodik. Karena sudah soal politik harus berdiri nih. Kita mulai masuk ke arah sana ya Kang ya. Bagaimana Pak? Saudara-saudara, dari berbagai sejarah bangsa-bangsa beradab dan dari berbagai prestasi bangsa-bangsa yang maju, itu empirik, itu fakta. Di mana kekuasaan tertinggi, kedaulatan tertinggi ada pada rakyat. Ada beberapa kerajaan yang maju begitu, ada beberapa komunis yang maju begitu. Tapi dengan berbagai kritik dan kelemahannya, tetap saja yang maju itu adalah negara-negara yang kedaulatannya ada pada rakyat. Nah, kedaulatan kepada rakyat itu ada yang diberi nama demokrasi dan lain-lain. Tapi intinya adalah kekuasaan pada rakyat dan prosesnya adalah musyawarah. Itu intinya. Saya katakan tadi bahwa hanya ada demokrasi pada masyarakat yang diberi kebebasan, tapi karena kita bukan terkungkung, tapi karena kita berada dalam satu organisasi negara, apa jadinya jika tidak ada proses pengambilan keputusan? Karena kebebasan itu. Nah, itulah harus ada kesepakatan, dan kesepakatan itu ada pada musyawarah. Dan itu yang menjadi dasar kita Pancasila. Tapi sayang tadi kita sering kebablasan. Reformasi karena kita terkungkung oleh Orde Baru, maka kita revisi Undang-Undang Dasar 45 dan kita adopsi demokrasi liberal yang ternyata di Amerika pun itu tidak menunjukkan prestasi yang maksimum begitu. Nah, karena demokrasi ini pada faktanya dipertanyakan, dan pada faktanya bukan merupakan yang terbaik, termasuk di ibunya Amerika, maka Bung Karno memikirkan, oh demokrasi terpimpin, ya kan? Oh Pak Harto, demokrasi Pancasila. Oh sekarang demokrasi reformasi. Kenapa? Karena kita tidak kepada substansinya. Substansinya adalah tadi kedaulatan di rakyat, ada musyawarah, dan nanti ada ciri-cirinya. Pemilu yang tidak substansi, ya kan? Demokrasi yang tidak administratif, begitu deh. Jadi satu, ada kebebasan, dua, ada kesepakatan. Kalau bebas semua, tidak jalan dong negara. Ada musyawarah, ya kan? Nah musyawarahnya ada tadi rundingan atau one man one vote. Nah kemudian ada tanda-tandanya pengambilan keputusan bersama. Ada check and balance, ya kan, antara lembaga-lembaga, ada hak demokrasi, ya kan, seperti pemilu, ada keadilan bersama, ada keadilan hukum, ada keadilan ekonomi. Itu sebetulnya adalah indikator-indikator dari demokrasi itu.
Jadi soal konsepnya adalah yang tadi kedaulatan rakyat dengan prinsip musyawarah, ada indikator-indikatornya. Nah, bagaimana Indonesia kita masih terus mencari bentuk ini. Tapi pencarian bentuk demokrasi ini menurut saya semakin terhambat ketika kita tidak bebas untuk berbicara, tidak bebas untuk bersikap, tidak bebas dari awal berpikir. Dan yang kedua saya khawatir ini, demokrasi kita semakin buruk. Kenapa? Ketika adik-adik yang jumlahnya 60%, adik-adik yang pada waktu Indonesia emas nanti usianya 40 tahun, jadi posisi-posisi strategis, adik-adik tidak peduli kepada politik, akibat tidak peduli, maka adik-adik tidak paham politik begitu. Karena tidak paham politik, maka politik ya mundur lagi begitu. Ada yang mengobrak-abrik demokrasi karena kepentingannya, yang saya khawatir adalah ada kemunduran politik ketika ada a priori terhadap politik. Kenapa? Karena tidak mau belajar politik, belajar demokrasi pada substansinya yang paling benar. Begitu, terima kasih. Baik. Luar biasa. Lanjut.